Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Aulia Rahmania, kelas 11 IPS 4, nomor absen 22. Saya akan menjelaskan biografi dari Rifa'ah Badawi Rafi Al-Tahtawi. Rifa'ah Badawi Rafi Al-Tahtawi adalah pembawa pemikiran pembaharuan yang besar pengaruhnya di pertengahan pertama dari abad ke-19 di Mesir. Dalam gerakan pembaharuan Muhammad Ali Pasha, Al-Tahtawi turut memainkan peranan. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Ketika Muhammad Ali mengambil alih seluruh kekayaan yang dikuasai itu, ia terpaksa belajar di masa kecilnya dengan bantuan dari keluarga ibunya. Ketika berumur 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Setelah 5 tahun menuntut ilmu, ia selesai dari studinya di Al-Azhar pada tahun 1922. Pemikiran-pemikiran pembaharuan. 1. Jika umat Islam ingin maju, harus belajar ilmu pengetahuan sebagaimana kemajuan yang terjadi di Barat atau Eropa. 2. Negara yang baik adalah negara yang pandai meningkatkan ekonomi rakyat, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Fir'aun. 3. Kekuasaan raja sangat absolut, sehingga perlu dibatasi oleh undang-undang syariat yang dipimpin oleh majelis syura atau ulama. Oleh karena antara raja dengan ulama harus bisa berunding untuk melaksanakan hukum syariat. 4. Umat Islam harus menguasai bahasa asing jika ingin maju di samping bahasa Arab. Bahasa Arab adalah berfungsi untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Bahasa asing berfungsi untuk menerjemahkan dan memahami ilmu dan peradaban Barat. 5. Ulama Islam harus memahami ilmu-ilmu pengetahuan modern, jika tidak umat Islam ketinggalan. 6. Umat Islam tidak boleh bersikap fatalis atau pasrah dengan keadaan tanpa berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita. Peran A. Bidang pendidikan. Al-Tahtawi semasa hidupnya banyak waktu yang dihabiskan untuk mengajar dan mengatur pendidikan. Dia menemukan ide-ide mengenai pendidikan dalam buku yang ditulisnya. Dia menyatakan bahwa pendidikan itu harus ada kaitannya dengan masalah-masalah masyarakat dan lingkungannya. Pemikiran Al-Tahtawi mengenai pendidikan ada 2 pokok yang dinilai penting. Pertama, pendidikan yang bersifat universal dan emansipasi wanita. Pendidikan hendaknya bersifat universal dan sama bentuknya bagi semua golongan. Selain itu, bahwa masyarakat yang terdidik akan lebih mudah dibina dan sekaligus dapat menghindari masing-masing dari pengaruh negatif. Pemikiran ini dinilai sebagai rintisan bagi pemikiran pendidikan yang bersifat demokratis. 2. Mengenai pendidikan bangsa. Menurutnya bahwa pendidikan bukan hanya terbatas pada kegiatan untuk mengajarkan pengetahuan, melainkan juga untuk membentuk kepribadian dan menanamkan patriotisme. Tanah air ialah tempat tinggal, tanah kelahiran yang dinikmati setiap warganya. B. Bidang ekonomi. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dapat mengajungkan ekonomi. Ekonomi yang maju, kesejahteraan masyarakat dapat dijamin menurut Al-Tahtawi ekonomi Mesir tergantung pada pertanian. Ia memuji usaha dijalankan Muhammad Ali dalam lapangan ini. Juga ia menekankan pendapat ahli ekonomi Eropa mengatakan bahwa Mesir mempunyai potensi besar dalam lapangan ekonomi. Memajukan ekonomi, kesejahteraan dunia akan tercapai. Hal ini adalah baru karena tradisi dalam Islam untuk mementingkan kehidupan dunia. C. Bidang kesejahteraan. Kemajuan suatu negara ditandai meratanya kesejahteraan rakyat dan juga meningkatkan kegiatan perekonomian sehingga stabilitas negara dapat dicapai, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Tahtawi dalam bukunya Manahij, bahwa manusia pada dasarnya mempunyai 2 tujuan, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan mencari kesejahteraan di dunia, sebagaimana yang dicapai oleh bangsa Eropa modern. Oleh karena itu, kesejahteraan umat Islam harus diperoleh atas dasar melaksanakan ajaran agama, berbudi pekerti baik, dan ekonomi yang maju. Pemikiran Al-Tahtawi ini dilandasi oleh 3 hal, yaitu 1. Mesir adalah negara yang subur tanahnya, merupakan negara agraris, bahkan perekonomiannya tergantung dari hasil pertanian. 2. Mesir mempunyai potensi yang besar dalam pembangunan ekonomi. 3.
Mesir pada masa-masa Firaun telah mencapai kejayaan dalam kesejahteraan rakyat dengan berpegang teguh pada akhlak yang mulia. D. Bidang pemerintahan. Ide Al-Tahtawi tentang negara dan masyarakat bukan hanya sekedar pandangan tradisional belaka dan bukan pula hanya sebagai refleksi pengalaman dan pengetahuan yang telah didapatnya di Paris, tetapi merupakan kombinasi dan persenyawaan dari keduanya. Dia mengemukakan contoh-contoh yang diteladani, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam melaksanakan pemerintahan yang mempunyai hak kekuasaan mutlak, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya harus dengan adil berdasarkan undang-undang. Untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang itu harus ditangani oleh 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau trias politika Montesquieu. Menurut Al-Tahtawi, masyarakat suatu negara terdiri dari 4 golongan, 2 golongan yang memerintah, 2 golongan lain yang diperintah. 2 golongan yang memerintah adalah raja dan para ulama atau 2 para ilmuwan, sedangkan 2 golongan yang diperintah adalah tentara dan para produsen atau termasuk semua rakyat.